sebuah film, mungkin kalau lihat trailernya kayak film horor. Horor yang horor banget gitu, tapi sebenarnya nggak horor banget sih. Ini psychological horror gitu kali ya. Berarti horor dong. Thriller. Horor tuh gimana ya? Iyalah horor aja lah ya. Saint Maud. Benar banget. Ini film yang cukup apa ya, minimalis. Premisnya juga sederhana tentang seorang perawat yang terobsesi untuk menyembuhkan jiwa dari pasiennya. Bukan menyembuhkan penyakit ya, tapi jiwanya yang kotor harus disembuhkan. Perawat ini namanya Maud. Iya. Walaupun nama aslinya Kathy ya. Iya. Cuman karena satu insiden dia kayak bukan mualaf ya, mungkin dia menemukan Tuhan kali ya. Iya. Dekat sama pasiennya namanya Amanda ya, kalau nggak salah, yang penari itu. Penari dan koreografer. Jadi pasiennya tuh emang kayak dulunya nyentrik lah, artis something kayak gitu lah. Si Maud ini kayak ngelihat bisa guys ini disembuhkan. Padahal mungkin karena mikir gini kali, ya ampun ya orang udah mau mati kok kelakuannya masih kayak gini gitu. Jadi kayak mau dibantu gitu kali mungkin ya. Iya, jadi kayak motifnya tuh Amanda ini udah mau mati tapi bukan tobat, intinya mah itu. Bikin kita mikir gitu, ini tuh sebenarnya bener atau enggak gitu. Gelas terus ada kayak pusaran gitu, atau ngeliat wastafel ya, casing terus ada pusaran gitu, tapi bener apa enggak, apa dia doang yang lihat. Somehow Amanda pernah ikut-ikutan ya. Kayak oh iya, terus kayak sosok ngerasain gitu. Jadi kita di awal-awal tuh kayak dibikin oh iya kali gitu loh. Iya, jadi, bener. Tapi ya sampai akhir ya digitu-gituin aja terus. Iya, jadi emang kita nggak akan pernah dikasih jawaban pasti gitu ya. Iya, nggak literal gitu. Tidak secara langsung gitu. Nih jawaban yang lu mau gitu. Jadi dia religius, tapi sekaligus menurut aku dia mental illness sih. Iya, Cuman emang di sepanjang film nggak secara eksplisit dibilang dia tuh mental illness gitu. Cuman kalau dari gerak-geriknya, kelakuannya sih menurut aku ya. Iya, emang kelihatan gitu ya. Ngebangun atmosfernya ya, sepi. Iya. Terus ada di kota yang emang sepi juga gitu ya. Maksudnya bukan kota yang sepi ya, kota yang gitu aja gitu. Maksudnya bukan yang kayak metropolitan kayak gitu. Terus pantai, terus gitu ya. sendiri. Iya. Warnanya juga kan gitu kan. Kayak dingin ya. Dingin gitu ya. Nonton ini tuh kayak mesti sabar gitu loh. Pace-nya slow gitu kan. Iya, betul. Terus tapi menurut aku sih kebayar sih di belakang gitu. Lu expect-nya jangan ini horor yang jedar-jeder gitu. Maksud aku gitu. Maksudnya trailernya ini jualannya soalnya horor yang jedar-jeder banget. Ngerinya lumayan dapat ya. Soalnya gini loh. Dia tuh religius banget ya, terlalu ekstrim, nggak bakalan tahu gitu dia tuh mau ngapain gitu loh. Itu yang bikin ngeri nggak sih? Jadi kalau menurut dia itu nggak benar, menurut dia bisa aja kan dia melakukan hal-hal yang aneh gitu. Soalnya salah satu yang aku inget tuh waktu temennya ke apartemennya itu aku takut banget ya sebenarnya. Intens sekali ya. Iya gitu, karena kan kita nggak tahu di pikiran dia tuh gimana. Jadi ngerinya sih dapet sih kalau buat aku ya. Dan shot-shotnya itu kayak ngeliatin kayak dia mau ngapain gitu ya. Iya. Ada bensin, ada yang ngerokok. Anjir itu kayak sengaja gitu digituin biar penonton tuh menyambungkan puzzle-nya sendiri gitu. Padahal nggak kayak gitu juga. Ya mungkin itu tujuannya kali ya. Kita nggak akan bisa menebak sih. Tapi oke banget sih penggambaran dia ininya. Religiusnya dengan visual-visual sayap malaikat gitu ya. Suara-suara, tahu dah suara iblis atau suara apa itu ya. FYI itu kan suara yang dianggap Tuhan itu adalah suara dia loh, tapi di pitch-nya di low, gitu di ya? beberapa level di bawah gitu, jadi sebenarnya dia juga. Bisa jadi ya dia mendengarkan kepalanya sendiri. Itu. Iya. Kalau menurut aku sih kayak schizofren ya jatuhnya ya. Iya. Jadi halusinasi gitu loh. Iya. Kalau di Indonesia kayak gini udah bikin ini sekte, gitu ya. Udah bikin apa namanya agama lagi sendiri. Gitu ya. Aku pikir Lucifer anjir ngomong sama siapa anjir. Tapi untungnya ada artinya ya. Iya. Itu artinya di pikiran dia juga aku rasa. Menurut dia tuh seperti itu kan, ada efek kalau misalnya si Maud itu lagi agak-agak kayak kerasukan gitu. Bukan kerasukan sih ya gitulah. Yang kayak ngeliat pertanda. Iya, kayak pertanda gitu. Ada efek yang wajahnya tuh kayak ketarik gitu loh. Nah itu yang pertama bagus. Nah yang kedua agak aneh kurang ya. Kayak terlalu ketarik gitu. Itu kayak gitu aja sih. Tapi itu mengerikan sih emang yang pas pertama kayak gitu, kayak lama gitu kan shotnya. Kayak gimana ini? Kayak aneh mukanya. Iya, tapi langsung kayak udah cut gitu ya. Pas adegan dia frustasi gitu di bar itu bagus sih. Kayak random aja gitu. Iya. Apa yang dilihat, apa yang di ini gitu ya, dilakukan gitu ya. Itu dia ketika dia marah sama Tuhan ya. Iya, karena dia sudah melakukan apa yang disuruh kok masih malah, gini, anjir gitu. Mode ini yang meraninya juga lumayan gitu, oke sih dia.
mukanya itu muka-muka yang kayak polos tapi gimana gitu ya. Bener. Sama adegan yang pas dia lagi enak-enak gitu ya sama orang random di bar. Itu bagus sih, maksudnya kayak sepersekian detik gitu ngeliatin kayak dulunya gimana yang awal adegan yang lagi gini. Oh iya lagi RJP. Tapi langsung kayak darah hancur gitu kan. Anjir itu bagus, tapi kayak bentar doang gitu. Kayak jadi kayak sekilas doang kita kayak lihat. Tapi udah gitu udah enggak. Aku jadi ingetin itu nggak? Apa? Yang di Twitter RJP gini, gimana? Gore sesaat gitu anjir, Iya. tapi oke lah. Cukup bikin melek gitu. Wah, nggak beres nih. Abis itunya juga lebih nggak beres lagi anjir, maksudnya. Dia udah kaget, cowoknya malah terus. Iya, aku pikir mau disayang. Disturbing Ternyata. anjir emang. Cobain aja nonton di Netflix. Durasinya juga nggak panjang-panjang banget ini mah. Cuman sejam 20 menitan gitu. Tapi ya udah pas kata aku sih, durasi segitu gitu. Iya. Cocok banget emang, maksudnya nggak kependekan, nggak kepanjangan gitu. Maksudnya dari slow pace-nya, slow burn-nya ini film tetap enak aja gitu. Kalau kita mau kasih skor berapa nih untuk Senmout? 7 kecoa per 10. Itu pertanda, guys. Gila. Pertanda ada makanan. Aku cukup menikmati lah 7,5 ya. Oke. Menarik sekali kalau kalian suka horor-horor yang ya ini, horor-horor yang sepi gitu ya. Tapi ya ternyata menyimpan kejutan gitu. Nggak kejutan sih, yang menyimpan ledakan aja gitu ya. Kalau udah nonton, komen menurut kalian gimana? Senmout. Apakah kalian tertidur? Bener. Atau malah terbangun gitu ya. Sampai akhir. Dan ingin menyembuhkan jiwa-jiwa tersesat setelah nonton ini. No. Silahkan komen aja, dan seperti biasa jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip. Beli kaos Cinecrip juga. Dan jangan lupa kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Oke, bye-bye. Bye.